ngelaporin tiba-tiba dicabut. Ya sekali lagi itu kan istri, itu suami istri. Kita udahlah, makanya gini, sebagai penonton gak usah terlalu dalam. Lesti gimana nih? Oh iya. People kan dari awal Iya, siap. Lesti masuk kan. Ya, yang jelas saya prihatin ya dengan apa yang menimpa kepada Lesti, rumah tangganya. Ya saya prihatin. Yang jelas ya memang nggak disangka ya, selama ini kan mereka tuh terlihat harmonis ya. Apalagi juga pernikahannya juga belum nyampe 1 tahun. Udah satu tahun kali ya mungkin ya. Ya pokoknya nggak nyangka aja gitu pas melihat pemberitaan seperti itu. Tapi kalau secara detailnya apa yang terjadi kan saya tidak tahu. Kita hanya melihat dari pemberitaan. Tapi saya pun udah pernah lihat, tahu nggak sosoknya, karakternya Rizky Bilar sendiri gitu. Kalau Rizky saya nggak tahu, nggak kenal. Memang kan pada dasarnya kan memang saya lebih awal kenal Lesti dulu. Kalau Rizky sendiri saya nggak tahu ya gitu. Sosoknya dia juga memang saya tidak pernah tahu gitu. Jadi tahu aja begitu pas dekat sama Lesti aja sih. Lagi di luar daripada itu saya nggak pernah tahu sosok dia itu siapa, bagaimana, terus dia dari bidang apa gitu. Memang nggak tahu sama sekali, memang nggak tahu. Tapi menurut ada nggak sih Dengar settingan ramal gitu. dari itu, mungkin dari Settingan dari teman-teman gitu loh. dari itunya saya pun ketika dia menikah gitu. Enggak, kalau saya memang sih kalau pertama kali lihat anaknya baik ya. Rizky ini anaknya baik. Terus ya saya bersyukur aja gitu. Lesti punya pendamping yang baik. Terus juga ya memang karena wajahnya dia wajah-wajah orang-orang baik ya. Juga mama tidak pernah mendengar juga background dia seperti apa gitu. Dan ya kalau sudah menjadi pilihannya Lesti ya saya senang. Artinya kan seseorang itu menikah sudah dipikirkan, ya kan, baik dan buruknya gitu. Kalau kita sebagai orang luar gitu kan, ya kita hanya mengamini saja, hanya mendoakan saja semoga apa namanya sakinah mawaddah warahmah. Terbukti dia sudah punya keturunan kan satu. Itu saya senang aja gitu. Kaget nggak, sebut kaget nggak sih? Apa nggak nyangka gitu ada KDRT? Iya, saya nggak nyangka. Makanya kok bisa begitu ya gitu, nggak nyangka gitu. Makanya selama ini saya melihat mereka berdua kan harmonis, kompak. Emang sering saya kadang-kadang pernah lihat vlognya, Lesti suka dibikin nangis. Ya saya menganggap bahwa itu kan cuma konten, dibikin nangis gitu. Ternyata ada kejadian kejadian ya Lesti katanya di mengalami KDRT ya. Terus terang sih saya belum melihat mukanya Lesti setelah kejadian KDRT ini seperti apa. Soalnya gambar yang beredar itu hoax semua. Gitu, hoax, dan saya juga nggak berani berkomentar jauh gitu karena memang saya belum nanya langsung ke anaknya. Kemarin saya mencoba ke rumah sakit Bunda hari Senin. Ternyata hari Minggunya itu, Minggu malamnya Lesti udah pulang gitu. Jadi ya yang jelas sementara ini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Kalau memang terjadi KDRT saya turut prihatin, dan kalau memang pelakunya dari Rizky Bilar ya Rizky harus bertanggung jawab, ya kan, sebagai manusia, sebagai suami juga di mata hukum. Biar apa? Biar bagus buat Rizkynya juga gitu, bahwa dia sebagai orang yang sudah melukai harus bertanggung jawab, biar nggak melebar kemana-mana. Setuju nggak sih dibilang cerai atau dia tetap bersama lagi? Inginnya Ya. kalau saya belum. Itu sih sempat semuanya itu tergantung Lesti, karena Lesti yang melaporkan. Kalau di dalam sebuah pelaporan di kepolisian, jadi yang melapor itu yang berhak, ya kan, mau dilanjutkan atau mau damai, itu semuanya di tangan yang lapor. Itu kan normatif, bos. Secara Pribadi. Ya kalau saya secara pribadi saya nggak berani, ya, karena kan mereka suami istri pertama, ya kan, suami istri. Kalau saya pribadi saya nggak berani berpendapat, gitu. Cuma kan sekali lagi tergantung Lestinya. Kalau penonton kadang-kadang kan sudah dibikin kesel kan, ya kan,
Lesti udah kesel, udah ngelaporin, tiba-tiba dicabut. Terus sekali lagi itu kan istri, itu suami istri. Kita, udahlah makanya gini, sebagai penonton gak usah terlalu dalam, gak usah terlalu mendalami lah dengan kasus mereka. Tontonin aja dulu. Ya, kalau seandainya mereka balik ya syukur alhamdulillah. Tapi sekarang tinggal pertanggungjawabannya dia ke publik bagaimana. Yang nonton netizen mungkin ya. Ya, ini Ini kan pernikahan mereka, perjodohan mereka juga karena netizen. Artinya jodoh-jodoh kan sampai ya jatuh. sekarang kalau kayak saya misalkan dijodoh-jodohin sama netizen sama Rina Nose ya kan dulu ya kan, oh kalau saya nggak mau orang yang mau jalanin artinya dia dijodoh-jodohin tapi mereka dua-duanya mau ya kan ya andilnya tetap di mereka berdua gitu kan, ya berarti memang mereka berdua mau gitu, jadi jangan disalahin netizen juga ya kan, maksudnya ya udah banyak yang dukung loh Lesti menikah sama Bilar gitu ya. Sekarang Lesti dapat perlakuan seperti itu kan kita belum tahu, masih diduga karena kan belum ada hasil keputusan pengadilan, belum bisa disebut juga itu KDRT apa bukan kan, jadi kita tidak boleh menjudge orang gitu kan, kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi Bang Ipul tadi kan dari pihak Polda udah membacakan hasil visumnya. Oke. Nah, Sekarang kan hasil visum mungkin ada, cuman kita nggak tahu apakah itu kepentok apa, kan kita nggak tahu. Makanya nih, jadi karena saya belajar hukum ya, jadi jangan mendahului keputusan hakim. Mungkin pasalnya ada gitu loh, masih disangkakan gitu kan, pasal KDRT atau apa gitu. Jadi kita jangan mendahului kepolisian dulu. Jadi buat teman-teman yang lain, mungkin berita yang beredar adalah masih diduga KDRT. Jadi sambil menunggu kalau memang ternyata ini sampai ke meja hijau, kita lihat nanti keputusannya gimana. Tapi sekali lagi sekarang ada namanya restorasi justice. Artinya bisa bermediasi, berdamai. Nah kita nggak tahu nih gitu kan. Kalau mereka ternyata berdamai ya udahlah. Mereka masih saling mencintai mungkin. Gitu. Bang Ipul, agak ini nggak khawatir nggak? Kan Lesti sempat leher di gips itu. Ya. Dengan suara-suaranya ke depan kan gimana karirnya? Oke, kalau misalkan ternyata memang ada pengaruh terhadap trakea atau tenggorokan, kerongkongan, itu pasti memang kalau untuk nyanyi itu pasti nanti ada sedikit perubahan. Artinya akan ada mungkin biasanya dia fit, nyanyi dengan nada tinggi, tapi kalau misalkan ternyata lukanya bisa disembuhkan, ya mungkin ada kemungkinan masih tetap fit tapi tidak semaksimal dulu. Itu kalau memang ternyata benar. Kalau memang ternyata memang ada kerusakan pada tenggorokan yang bergeser gitu kan. Karena kan suara dari sini. Ya nanti nggak bisa nyanyi. Ya saya sih sempat khawatir juga ya. Aduh jangan-jangan Dede nggak bisa suaranya maksimal. Tapi mudah-mudahan bisa disembuhkan. Seperti itu. Kalau ketemu dengan Lesti mau ngomong apa sih? Kalau ketemu ya pasti ya apa ya? Mau ngomong ya turut prihatin aja sih. Gitu. Doanya dong buat itu Lesti. Pokoknya doanya buat Dede sehat, terus juga pulih dulu ya. Pikirkan matang-matang. Kalau kamu masih mencintai suamimu, ya kan? Kasih kesempatan kedua. Tapi kalau kamu memang sudah tidak mencintai, selesaikan dengan baik dan silakan tempuh jalur yang kamu mau. Kita sebagai orang luar hanya mengamin saja. Kalau memang mau dilanjutkan ke pengadilan, dilanjutkan ke kepolisian, silakan. Itu yang terbaik. Tapi kalau saya mau berdamai, silakan juga, itu yang terbaik. Gitu. Karena apa? Ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga berdua gitu. Saya juga dulu pernah mengalami ribut-ribut ya kan sama istrinya, namanya suami istri kadang-kadang seperti itu ya gitu. Ya sekarang tergantung Lesti lah, lebih dekat cinta atau lebih dekat benci gitu. Kalau cinta bisa jadi mereka berdamai, terus dicari perdamaian yang lebih indah tanpa melukai juga penonton, tanpa melukai yang lain gitu. Silakan dicari yang terbaik, yang sangat bijak, cari ya, jalan yang bijak. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.